Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas modul 2.3 percakapan coaching Alur Tirta oleh kelompok 1 Muhajir SPDI sebagai coach, Yuslan Tosepu SPD sebagai coaching. Tujuan pembelajaran CGP dapat memperhatikan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Selanjutnya, kita saksikan video praktik percakapan coaching Alur Tirta yang telah kami lakukan. Apa kabar Pak Yuslan? Alhamdulillah baik-baik. Kalau Pak Majid gimana kabar? Alhamdulillah Pak Yuslan, dalam keadaan baik. Ya. Terima kasih Pak Yuslan sudah menerima saya ini datang di sekolahnya Pak. Ya, sama-sama. Berhubung ini sesuai dengan kesepakatan kita, ya. Hari ini kita lanjutan coaching yang satu. Ya. Dengan topik yang lain ini Pak Yus. Kira-kira coaching apa yang harus kita bahas pada kesempatan kali ini? Terima kasih Pak Majid. Mungkin saya ingin mencari solusi tentang banyaknya kelas yang kosong. Di kelas saat proses belajar mengajar, gurunya tidak sempat masuk di kelas. Sayang anak-anak sudah rapi-rapi datang di sekolah, tapi mereka tidak belajar karena gurunya tidak hadir di kelas. Baik Pak Yus. Jadi cerita tentang tujuan yang sekarang ini menceritakan tentang jam kosong Pak ya? Ya. Guru-guru jarang masuk di kelas begitu. Ya. Jadi apa kira-kira Pak tujuan coaching selanjutnya yang bisa saya memberikan masukan untuk kita? Ya. Pak Muhaji, saya ingin mencari solusi bagaimana caranya supaya yang kosong kelas ini bisa diselesaikan. Ini anak-anak bisa belajar dengan baik. Solusinya yang saya akan cari. Jadi mungkin kira-kira kalau menurut Pak Yuslan, ya, solusi untuk mengisi jam kosong di sekolah agar proses belajar lebih baik, menurut Bapak bagaimana? Ya, kalau saya, kalau gurunya tidak hadir, mungkin diberikan tugas atau ada guru pengganti yang sudah disiapkan atau dijadwalkan oleh sekolah, atau anak-anak belajar sendiri melalui eksplorasi pembelajaran internet dan lain sebagainya. Itu kalau menurut saya untuk mengisi yang kosongan kelas ini Pak. Itu tadi yang Bapak solusikan. Masih ada solusi lain Pak selain itu? Ya, solusi lain mungkin diberikan tugas oleh guru lain atau ada guru pengganti lain yang sudah dihubungi oleh guru yang bersangkutan yang tidak sempat hadir. Jadi apakah menurut Bapak, apakah guru yang tidak hadir itu mempengaruhi siswa dalam proses belajar mengajar di kelas? Ya, sangat mempengaruhi karena kehadiran guru bersangkutan berpengaruh terhadap proses belajar mengajar mereka. Itu sangat berpengaruh dengan ketidakhadiran mereka di kelas. Ya. Artinya siswa akan melihat bagaimana tanggung jawab seorang guru untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang mereka sudah diberikan oleh pihak sekolah. Itu mengajar setiap jadwalnya. Jadi kira-kira siswa itu juga meniru Pak ya? Meniru kebiasaan guru yang tidak masuk kelas sehingga dia tidak belajar di kelas begitu Pak? Iya, sangat. Karena guru itu adalah panutan. Apa yang dibuat atau dilakukan guru, maka siswa itu akan otomatis akan mencontoh pada guru tersebut tentang tugasnya di kelas. Dan akan ada image dari anak-anak bahwa ternyata biar tidak masuk ke kelas,
bisa mereka belajar dengan diberikan tugas atau pengambilannya. Ya bagus Pak. Ya, Ya jadi kalau saya ingin tahu lagi, jadi presentasenya guru yang tidak masuk selama ini kalau dinilai dari 10 sampai 100 itu ya. mencapai berapa persen Pak? Kalau menurut pengamatan saya, ya sekitar 70% Pak Mayu. Tidak kalian guru. Ya sangat luar biasa berarti Ya. ini kejadian ini Pak Yus ya. Iya. Dalam situasi seorang guru ya harus tetap hadir di kelas ya. Menurut saya apa yang harus Bapak lakukan mengatasi keadaan seperti itu? Menurut saya mungkin solusinya diberikan tugas tambahan tapi berbayar Pak, supaya gurunya itu semangat untuk menggantikan. Oh begitu. Ya, guru yang tidak hadir, kemudian guru yang hadir bisa menggantikan dengan catatan itu. Yang berikutnya, ya saya harus menghadap ke kepala sekolah kaitan dengan program ini. Nah, gitu Pak Majid. Jadi kira-kira Pak, guru pengganti itu kan dia bertugas di tempat lain, Ya. dia mengisi pelajaran lain. Ya. Kira-kira dia bagaimana cara mengaturnya Pak? Ya, cara mengaturnya itu dari pihak sekolah. Oh. Dia sudah membuat jadwal. Jadwal dan melihat dari 13 guru yang saat itu kosong. Sehingga saat ada kelas yang kosong, maka guru yang kosong itu bisa mengisi. Dengan catatan yang saya sampaikan tadi. Ini ada berbayar. Oh begitu. Sehingga dia termotivasi untuk mengganti. Ya, begitu berarti kan harus ada komunikasi Pak ya. Ya, kolaborasi dengan teman. Kalau apalagi yang akan dilakukan selain prabayar Pak? Kalau ya selain itu sosialisasi kepada teman-teman rekan sejawat untuk program ini. apa Pak dalam waktu dekat Pak? Dalam waktu dekat ini apa yang seharusnya Bapak lakukan? Ya, mungkin yang saya lakukan di awal-awal waktu ini adalah menghadap ke kepala sekolah, melaporkan atau diskusi tentang program ini, tentang bagaimana solusi untuk mengisi jam-jam kosong kelas. Ide bagus Pak. Selain tadi kelas sekolah, terus sosialisasi, masih ada ide lain Pak? Menurut Bapak? Ide yang lainnya adalah kolaborasi dengan rekan sejawat tentang program ini dan sosialisasi kepada siswa ya, termasuk rekan ya, luar biasa. Jadi mulai kapan Pak? Kalau menurut Bapak bayang-bayang ini masalah ini supaya karena pembelajaran ini kan harus berjalan secara langsung. Kalau menurut Bapak mulai kapan Pak akan dilakukan kegiatannya? Kalau menurut saya secepatnya Pak. Secepatnya. Mungkin bisa besok ya, atau lusa atau pembelajaran segera ketemu kelas sekolah gitu kan? Iya. Jadi secepatnya supaya untuk kelas yang kosong ini hari bisa terselesaikan. Nah dari solusi ini yang akan menjadi manfaat untuk pencegahan kosongan itu kira-kira sebatas apa manfaatnya Pak? Ya, manfaatnya ketika ada solusi ini maka siswa sekali bisa belajar dengan baik untuk masa depan mereka yang akan datang. Nah, itu mungkin Pak yang dari manfaatnya. Ya mungkin terima kasih Pak Yuslan. Ya, mungkin ini coaching ini luar biasa ini. Ya, semoga bisa bertemu lagi Pak. Ya. Kalau saya juga menambah ini kemampuan pemikiran saya tentang pembelajaran bagaimana. Kalau Pak Yuslan juga mungkin akan demikian dan sebagainya. Mungkin mendatang nanti kita berjumpa lagi. Ketika ada perkembangan, apa-apa yang harus kita bahas lagi. Menurut Pak Yuslan, pertemuan kita hari ini bagaimana ini? Pertemuan hari ini cukup menyenangkan dan sangat bermanfaat. Inilah yang harus dilakukan oleh guru rekan sejawat dalam hal menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan problem di sekolah atau kelas, terutama jam-jam kosong kelas.
karena anak-anak datang di sekolah untuk belajar, maka guru harus punya tanggung jawab, yaitu menerima mereka di kelas dan melaksanakan tugas mengajarnya. Baik Pak Islam, Ya. mudah-mudahan kita sama-sama diberikan kesehatan, kekuatan. Ya, jadi masalah Bapak mungkin segera nanti bisa teratasi, ya. Terus ada solusi untuk arah lebih bagus. Ya. Mungkin saya kira mungkin cukup Pak Islam. Ya, terima kasih Pak ya atas solusi yang diberikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi rasa senang Pak ya kita. Ya, senang sekali. Saya juga demikian Pak. Ya, mungkin terima kasih ya, pertemuan kali ini. Ya. Kita akan ketemu di akan datang Pak. Alhamdulillah. Refleksi 1. Yang berjalan sudah baik selama percakapan adalah adanya kemitraan antara coach dan coache, sehingga antara coach dan coache dapat leluasa menyampaikan pendapatnya. Kedua, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah pengajuan pertanyaan berbobot kepada coach. Ketiga, yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah dengan fokus saat melakukan coaching dan mencatat beberapa poin penting dalam percakapan. Yang keempat, yang akan saya lakukan dalam praktek dan meningkatnya adalah berlatih kembali praktik coaching. Umpan balik dari Coach Pak Yuslan sebagai Coach merasa lega setelah berbagi cerita terkait adanya jam kosong dan merasa senang karena menemukan solusi dari permasalahan yang dia miliki serta memiliki gambaran seperti apa program yang akan dilaksanakannya. Demikian percakapan coaching yang telah kami lakukan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.